Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa nahnu al'an najtami'u huna bi Zoom di dirasatina al-lughatil al-arabiyyah. Ya, insyaallah. Wa nahnu sanastamir bi kitab An-Nahwi Al-Wadih. Nah, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Abu Aisyah. Ya, alhamdulillah. Ini pertemuan yang keberapa ya? Arianto. Sani, Sat. Ya, Fani li anta ya Hamdan. Nah, Hmm. alhamdulillah. Eh, Ya, kita Arba'ah. sudah masuk pada bab 6 ya, sudah masuk pada bab 6 berarti mungkin pertemuan ke-5 ya, keempat atau ke-5. Ya, alhamdulillah baru pekan kemarin kita buka sebagai kelas ya, sebagai kelas supaya belajarnya lebih insya Allah ya, kalau ada temennya lebih enak mungkin ya, insya Allah lebih nyaman insya Allah. Kemudian eh, materi yang ini sebetulnya masih masih mengulang dulu materi yang lama ya. Jadi ini masih apa, murojaah ya Allah. Ya ada rekamannya di YouTube ya untuk pembelajaran yang mungkin tahun kemarin ya 2024. Nah, Ya, nah, mudah-mudahan Sat. kita Nah, Sat. istiqomahkan lagi. La bahasa, Sat. Mada? Nukarir, Sat. Nuridu nukarir. Nah, insya Allah. Nah, Nah, alhamdulillah. Kemudian nanti kita juga akan kembali diselingi dengan nahwu sederhana, ya karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak disebutkan di dalam nahwu al-wadhi, tapi itu juga merupakan dasar, ya merupakan dasar yang perlu kita pelajari bersama. Alhamdulillah, ini untuk sekarang kita akan memurojaah ya dengan buku nahwu sederhana, karena ini juga pelengkap ya. Ya, ini sudah kita langsung masuk pada murojaah ya. Kita sudah bisa membedakan insya Allah ilmu nahwu dengan ilmu sorof. Ya, ilmu nahwu dengan ilmu sorof. Jadi ilmu sorof itu hanya mempelajari kosakata saja. Sedangkan ilmu nahwu itu mempelajari merangkai kata menjadi kalimat sempurna. Nah, ini yang perlu ditakkid, perlu ditakkid ya, perlu ditekankan ya. Kalimat sempurna itu diistilahkan dengan jumlah. Jadi nanti kita juga akan menggunakan istilah jumlah. Ya. Ketika disebut jumlah berarti itu kalimat sempurna. Ya. Kemudian eh, kalau kalimah berarti itu satu kata. Ya, kalau kalimah satu kata. Kalau kalimat kata-kata. Ya, kalau tarkib susunan kata. Nah, kalau kalimat sempurna itu jumlah. Ya. Dan kalimat sempurna itu ada subjek dan predikatnya yang nanti kita akan pelajari pada kesempatan malam ini insya Allah. Nah, ketika kata dirangkaikan menjadi satu kalimat, ya, itu akan terjadi perubahan keadaan. Nah, keadaan
atau keadaan yang ditandai dengan keadaan akhir kata. Jadi kadang disebut keadaan kata atau keadaan akhir kata. Ya. Itu yang diistilahkan dengan i'rab. Ya, i'rab. Jadi kita di sini mengenal istilah i'rab. Jadi keadaan kata yang ditandai dengan keadaan akhir kata. Ya. Nah, ada 4 poin ya atau 3 poin bahasan utama dalam ilmu nahwu. Menentukan hukum i'rab satu kata. Ini yang sudah kita kenali. Ada berapa hukum i'rab, Pak Arianto? Ada 4 ya. Ya, nah, ada 4. Hamdan, apa saja hukum i'rab? Apa Nah, saja Ustaz, hukum? Afwan, Ustaz. Nah, fadal. Hukum i'rab itu ada 4 yang min awal al-awal yakni marfu, Nah, wasani nasab, wasalis majrur. nah, Ada saya, Ustaz? nah, Wal akhir jazm. nah. Nah, idza naqul marfu fa ba'dahu mansub, ba'dahu majrur, ba'dahu majzum. Ya, jadi ada 4 ya i'rabnya itu disebut dengan rofa atau kita sebut dengan marfu. Ya. Kemudian nasab kita sebut dengan mansub. Ya, jar kita sebut dengan majrur. Ya, atau di istilah lainnya khafad. Ya. Kemudian jazm kita sebut dengan majzum. Ya. Kemudian hukum i'rab itu nanti ada tanda i'rabnya. Ada tanda asli dan juga ada tanda turunan, ya, tanda turunan. Tanda aslinya apa saja? Ini Ustadz Abu Aisyah, gimana pernah belajar ini? Pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ya? Pernah Ustaz, tapi lupa-lupa udah lama. Ya, tapi masih ingat ini pembagian hukum i'rab. Lupa Ustaz. Sudah lupa ya, insyaallah. Iya. Apa Ustaz? Gak apa-apa, ini kita juga namanya juga belajar ya. Kalau Iya Ustaz. sudah lupa, alhamdulillah berarti pernah ingat. Ya, ya. Jadi ini nanti kita menentukan dalam satu kalimat itu setiap kata itu ada hukum i'rabnya. Kemudian dari hukum i'rabnya itu kita kenali dari tanda i'rabnya. Ada tanda i'rab asal, ya. Ya. Kemudian nanti ada alasan i'rabnya, ya, atau eh, ini berkaitan dengan tarkib dan posisinya, ya. Itu yang dipelajari kaidah-kaidahnya di dalam ilmu nahwu. Sedangkan hukum i'rab dan i'rabnya ini bisa kita hafal, insya Allah. Nanti kita akan kenali terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, nanti poin di sini ya, yang akan kita pelajari itu cara mengi'rab sesuai dengan standar. Yang akan kita gunakan nanti cara mengi'rab dengan buku Nahwu al-Wadih itu. Nah, kita lihat tadi ya, mansub, mansub. Nah, ini tanda aslinya. Tanda aslinya. Marfu itu ditandai dengan dhammah. Mansub ditandai dengan fathah. Majrur ditandai dengan kasroh. Majzum ditandai dengan sukun. Ini tanda aslinya. Misalnya ada pada isim yang bentuknya tunggal. Ya. Nah, untuk memudahkan, ya untuk isim itu hanya ada 3 keadaan. Marfu, mansub, dan majrur. Tidak mungkin majzum.
Ya, karena majzum itu hanya ada pada fi'il mudhari. Jadi tinggal diingat saja, majzum itu hanya ada pada fi'il mudhari. Ya, sedangkan untuk marfu, mansub, dan majrur itu ada pada isim. Kita perhatikan ya, ini untuk mengenalinya supaya mudah untuk diingatnya. Nanti ketika ketemu kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya, kalau Allah dengan dhammah, Allahu berarti marfu. Kalau Allah dengan fathah berarti mansub. Ya, Allahi dengan kasrah berarti majrur. Ya, tinggal nanti kita belajar alasannya. Kenapa dhammah? Kenapa fathah, kenapa kasroh, ya. Atau tadi secara dasarnya, kenapa hukumnya marfu, kenapa hukumnya mansub, kenapa hukumnya majrur. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah. Nah, prakteknya bisa di surat Al-Fatihah, ya, atau surat-surat yang sering kita baca. Ya, ini kita lihat akhir-akhir katanya ini. Wah, ini dengan kasroh. Berarti apa kira-kira ini hukumnya? Majrur. Majrur. Ya, Ar-Rahmani dengan kasroh. Ya, ini Majrur. majrur. Ar-Rahimi dengan kasroh. Karena ini bentuknya tunggal ya, yang bentuknya tunggal. Alhamdu ini dengan Dhammah. dhammah. Marfu. Lillahi. Marfu. Ya, dhammah Majrur. berarti marfu. Lillahi. Allahi. Ya, Majrur. berarti di sini dengan kasroh. Majrur. Majrur. Rabbi. Majrur. Ya, kalau ini Dengan al-alamina ini bukan mufrad. Jadi nanti ada tanda i'rab lainnya yang akan kita pelajari berikutnya ya. Jadi sekarang yang bentuknya tunggal ya, ada bentuknya tunggal. Pokoknya kalau ada alif lam atau ada tanwin ya, terutama yang ada tanwin ya. Kalau tanwin kalau dengan kasrotain berarti majrur. Kalau dengan dhammatain berarti marfu. 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 Kalau ada fatatain berarti mansub. Mansub. Nah, Mansub. itu dulu untuk dasar itu perlu dibiasakan. Ya, jadi nanti bisa dikenali. Ya. Nah, berarti untuk prakteknya, untuk praktek supaya kita penerapan kaidahnya itu enak, ya. Berarti prakteknya di isim terlebih dahulu. Punya isim yang ada alif lam atau ada tanwin itu isim. Ya, di sini bisa kita lihat asyirata. Wah, ini dengan fathah berarti Mansub. mansub. Al-mustaqimah. Mansub. Nah, ini ya alhamdulillah. Kalau ini ad-dhalina, nah ini belum dipelajari ya. Masih kita seputar apa? Marfu. Mansub. Mansub. Tanda aslinya. Ya, kalau ini namanya tanda turunan. Ya, tanda turunan. Jadi nah ini ada tanda turunannya. Ya, tanda turunan yang nanti kalau di Prapumul Al-Husna yaitu di level ketiga di buku ya. Di level ketiga ketika mempelajari perubahan pernak-pernik dari isim ya. Itu ada perubahannya. Ya, marfu tidak hanya dengan dhammah tapi juga ada yang dengan wawu, ada dengan alif, ada juga dengan nun. Ya. Nah, ini kita tidak pelajari sekarang, hanya diingatkan kembali ya. Kemudian mansub tidak hanya dengan fathah, dan juga mansub dengan alif, dengan ya, dengan kasroh, dan juga dengan al-hadfu, dengan menghilangkan huruf. Ya, menghilangkan huruf nun, menghilangkan huruf ilat. Ya. Kasroh itu ada dengan ya, ada juga dengan fathah. Ya, sedangkan majzum itu hanya dua bentuk, ya, asli dan turunannya hanya dengan menghilangkan. Yang itu nanti akan kita pelajari secara bertahap. Nah, di An-Nahwu Al-Wadih di awal-awal ini, ya, kalau di bukunya itu ada 3 jilid untuk ibtidaiyah. Biasanya yang bukunya dipisah ya. Kalau sekarang ada juga bukunya yang sekaligus disatukan.
Itu jilid pertama, yaitu hanya menampilkan isim-isim yang bentuknya tunggal. Jadi mudah untuk dikenali apanya ini tadi namanya i'rabnya dan tandanya. Sampai sini ada pertanyaan? Fadol. Sampai sini ada pertanyaan? Karena ini apa i'rab dan tandanya ini tidak disebutkan di apa di Nahwu Al-Wadhih, tapi langsung pada prakteknya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa saja itu untuk tunggal maksudnya Tanda gimana? marfu'un apa saja? Bentar, satu-satu. Siapa dulu? Oh, iya. Fadol. Marfu'un. Oh, marfu untuk nun itu hanya ada pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang belakangnya ada nunnya. Ya, kecuali yang perempuan ya. Itu disebutnya af'alul khamsah. Ya, yang di belakangnya dua harokat kemudian ada nun. Misalnya anti. Anti. Anti kalau dhahaba, apa fi'il mudharinya untuk anti? Tadhabu. Anti. Oh, anti. Tadhabina. Nah, tadhabina. Ya, di belakangnya ada ya dan nun. Nah, nunnya itu yang menjadi tanda marfu. Ya, Oh, Quran. sebutun nun tadi ya maksudnya. Ya, disebutnya aktubutun nun. Ya, dengan adanya Iya. nun itu, tetapnya nun itu. Kemudian juga ada misalnya antum, tadhabuna. Ya, antuma, tadhabani. Nah, nunnya itu yang menjadi tanda marfu. Maka ketika mansub, majrur itu dengan eh, apa? Al-hadfu. Ya, tidak mungkin majrur ya, tapi dengan mansub. Tidak mungkin majrur kalau fiil, tapi dengan mansub. Ketika mansub itu dihilangkan nunnya. Ya, itu juga nanti dipelajari ya. Kalau sudah punya dasarnya silahkan boleh tanya ya. Sama seperti ketika majzum. Ya, misalnya Boleh, mansub Des. itu dengan lam, Mana? lan ya. Ada lan di depannya, lan ya. Lan tadhaba ya, kalian berdua tidak akan pergi. Atau dengan lam majzum, lam. Kalau ini lan tidak akan, kalau majzum dengan lam. Jadi bisa dicari ya, kalau ada lan setelah itu pasti fi'il mudhari mansub. Kalau ada lam fi'il mudhari majzum. Juzum. Ya, ini kita tinggalkan dulu ya. Nanti silahkan tanyanya via Japri. Nah, khawatirnya nanti yang menyimak, mungkin ini rekamannya di-upload, yang menyimak nanti malah bingung. Karena kita di di kelas ini belum ke sana ya. Tapi kalau sudah selesai Pramula Al-Husna, itu di level 4 ada. Ya, di buku Pramula Al-Husna, ya di bagian akhirnya, itu ada ya, ada dasar-dasar sorof, dan juga ada i'rab pada fi'il. Ya, sekarang sekarang kita lihat yang dimaksud dengan jumlah mufidah atau jumlah mufidah. Bentar ini. Kelihatan nggak kalau segini? Ya, ada pertanyaan lain? Atau kita langsung ke jumlah mufidah? Ustaz, Fadol, Ustaz. Nah,
Ya, ini di awal kita juga sudah mengingatkan atau juga kita sudah mempelajari ya yang menjadi dasar kita ketika belajar nahwu dan shorof. Yang pertama kali perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi kalimah atau kata. Itu termasuk dalam kelompok yang mana? Isim, fiil, atau harf. Ya. Isim, ya yang dekat dengan bahasa Indonesia itu kata benda. Isim, nanti ada tanda-tandanya untuk isim, kemudian fiil, ada tanda-tandanya fiil yang kita pelajari secara khusus ini di pra pemula Al-Husna itu, dan ini juga tingkatannya ya, kalau kita mau belajar praktis tapi juga tadarruj bertingkat, kuasai dulu fiil madhi, fiil mudhari, baru setelah itu melengkapi dengan penguasaan isimnya. Karena pada asalnya ketika kita membuat suatu kalimat ya yang menceritakan pekerjaan yaitu dengan fiil. Jadi kalau kita ngobrol ini tidak lepas dari bentuk kalimat ini. Nah, jumlah itu di dalam bahasa Indonesia artinya kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu tersusun atau dipahami subjek dan predikatnya. Subjek dan predikatnya. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau kalimat itu diawali dengan fiil, maka itu disebut jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan isim, itu disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, contohnya, ya ini contohnya, kalimat ini, ya. Darosa Muhammadun al-Islama. Darosa, ini fi'il madhi, ya. Muhammadun, ini pelakunya. Ya. Nah, ini juga Muhammadun, ini pelakunya. Di sini ada apa? Di sini ada domatain, berarti i'rabnya apa ini? Marfu. Fa'il, marfu. Ya, marfu. I'rabnya marfu. Ya, jadi salah satu tanda dari pelaku itu i'rabnya marfu. Marfu. Ya. Itu tandanya salah satu tanda dari pelaku. Ya, al-islama. Al-islama ini dengan fathah, berarti tadi i'rabnya apa? Mansub. Mansub. Ya, jadi di sini kita belum menyebutkan posisinya ya, hanya menyebutkan isim itu i'rabnya apa? I'rabnya apa? Nah, ini untuk latihan kita secara bertahap. Ya, nanti insya Allah pada pertemuan ini kita juga akan membahas posisinya. Ya. Kemudian ini kita terjemahkan darosa Muhammadun al-Islama. Ya. Darosa belajar Muhammad al-Islama Islam. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak enak kalau dibaca belajar Muhammad Islam. Ya. Karena subjek atau pelaku itu didahulukan kalau di dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi selalu didahulukan kalau itu sebagai pelaku. Ya, jadi kita terjemahkannya Muhammad telah belajar Islam. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arab, ya ini fiil, nanti ada pelakunya bisa di setelah fiil. Nah, ini nanti ada istilahnya yang akan kita pelajari. Nah, kita kenali ini diawali dengan fiil, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu diawali dengan fiil, maka setelah itu ada fa'ilnya. Ada fa'ilnya.
Untuk kata ganti orang yang ketiga, fa'ilnya bisa kelihatan seperti ini. Tapi untuk kata ganti orang pertama dan orang kedua itu tidak kelihatan atau tidak nampak pelakunya, tapi ya domirnya masuk ke dalam fiilnya. Misalnya, saya telah belajar Islam. Apa bahasa Arabnya? Arianto? Darastul Islam. Nah, Hamdan, saya telah membaca Al-Quran. Qara'tul Al-Qur'ana. Ya, kalian telah membaca Al-Quran. Masih Hamdan? Kalian. Nam Sad. Afwan Sad. Kalian Sad. Nah, Kalian berdua apa kalian banyak orang Sad? kalian semua. Kalian semua. Eh, Kalimatnya Sad yang mana Sad? Kalian telah belajar Islam. Eh, eh, Darastum eh, Darastum al-Islam. Nah, ya, jadi domirnya atau pelakunya itu ada pada fiilnya ya. Untuk kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Sedangkan kata ganti orang ketiga bisa nampak ya secara terpisah. Ya. Abu Aisyah bisa ini yang ketiga. Kami telah menulis pelajaran. Sudah belajar fi'il madhi ya? Belum. Sudah, Sama sudah. lupa. Nah, kami telah menulis pelajaran. Kami mau kita, Ustaz. Sama, kami dengan kita itu menggunakan domir yang sama. Kata benar, ad-darsa. Nah, Itu salah kata benar ad-darsa. Ya, jadi menempel ya, atau disebutnya domir muttasil. Nah, kemudian kalau diawali dengan isim. Jadi kita bisa mengungkapkan tadi diawali dengan fiil, bisa juga mengungkapkan diawali dengan isim. Muhammadun darosa al-Islama. Ya, Muhammadun darosa al-Islama. Muhammadun qara'a al-Qur'ana. At-talibu kataba ad-darsa. Ya. Nah, ini meskipun kalimatnya sama tapi susunannya berbeda, maka istilahnya berbeda. Ya, di dalam jumlah fi'liyah ini ada fi'il, setelah itu pelakunya itu adalah fa'il. Ya, fa'il. Jadi ini istilahnya fi'il dan fa'il. Ya, kalau dalam jumlah ismiyah ini tidak disebut fa'il, ya. Muhammad tidak disebut fa'il, tapi isim yang di depan ini sebagai pelaku, ya, marfu, itu disebutnya mubtada. Ya, kemudian fi'il di sini ini masuknya dalam apa? Khobar. Ya, jadi posisinya sebagai khobar. Ini posisinya sebagai mubtada dan fi'il ini termasuk dalam posisi khobar. Jadi mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Nah, itu yang akan dipelajari di bab ke-6. Ya, cuma sayang ini waktunya tinggal 6 menit lagi pakai Zoom biasa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa bisa kita lanjutkan kembali ya. Kita bisa lanjutkan kembali sampai jam 9. Jadi kalau ini mati, nanti Anda kirim link ulang ya. Nah,
ini tulisannya ini hancur ya. Kalau ini pakai apa ini jadi nggak bener ya ini harokatnya. Al-mubtada ismun marfu'un fi awalil jumlah. Ya, jadi mubtada itu adalah isim marfu pada awal kalimat sempurna. Jadi isim yang di awal kalimat sempurna itu adalah mubtada. Tapi syaratnya apa? Marfu. Syaratnya marfu. Ya, nanti kita pelajari tanda-tanda marfu. Nah, tadi yang sudah kita kenali kalau itu diakhiri dengan dhammah. Kalau itu diakhiri dengan dhammah berarti itu marfu. Ya, misalnya kalau kata Allah tadi al-kitabu kalau itu di awal berarti itu mubtada. Khobar adalah isim marfu ya yukawinu ma'al mubtada'i jumlah mufidah. Ya khobar itu ya yang ini menjadi pendamping. Kalau ada mubtada berarti ada khobarnya. Cuma yang asli, khobar yang asli adalah isim marfu. Ya, isim marfu. Itu khobar yang asli. Nanti ada penyesuaiannya. Seperti tadi misalnya ternyata khobarnya dalam bentuk fi'il. Nah itu juga dipelajari di buku kedua dari Nahwu Al-Wadih. Maksudnya di uh, babnya, kalau buku pertama itu cuma babnya sampai bab 11 kalau nggak salah. Nah, itu di bab keberapa, gitu, ke-20 atau keberapa, lupa. Ya. Yang pasti itu nanti pelajarinya secara bertahap. Jadi di awal ini hanya dikenalkan khobar itu adalah isim marfu. Ya, isim marfu. Kemudian eh, lebih khusus lagi pada asalnya al-mubtada itu isim ma'rifah, ada alif lamnya. Kemudian khobar itu isim nakirah, ada tanwinnya. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Ya, misalnya Allahu khaliqun. Ya, ar-rasulu. Ya, misalnya apa? Nabiyun. Ya, ya para rasul adalah juga nabi. Uh, sampai sini bisa difahami. Ini bisa dilihat contoh-contohnya. Oh, ini juga jadi kebalik nih susunannya. Karena ini menggunakan WPS ya. Biasanya ini susunannya pakai Office biasa. Iya, nanti mungkin kita akan menggunakan kembali buku yang berbahasa Arabnya. Nanti setelah ini mati dulu kayaknya ya. Sebagaimana pembelajaran sebelumnya. Karena ini 2 menit lagi. Jadi mungkin kita matikan dulu baru kita masuk lagi ya. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, kita matikan dulu baru tapi biasanya ada jeda jeda sebentar ini karena rekaman. Jadi mungkin nunggu beberapa menit ya. Karena biasanya setelah dimatikan rekamannya apa? Writing. Ya, insya Allah kita jeda dulu sebentar.